Shalom dan selamat pagi untuk jemaat yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Di pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pengasihannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sepatutnya kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita senantiasa menyertai kita selalu. Firman Tuhan merupakan penuntun di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, sebelum kita di pagi ini melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman-Nya agar menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di hari baru yang indah ini, kami bersyukur sebab kami masih diperkenankan untuk merasakan hari-Mu yang indah. Maka dari itu, kami mau menggunakan firman-Mu sebagai pengarah di dalam langkah hidup kami. Pada hari ini dan juga pada hari-hari selanjutnya. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu terhadap kami, sehingga kami pun dapat memahaminya, sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penihas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis tidak mau makan. Lalu Elkanah, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran,
Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabuk tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan berdusilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia." Maka ia menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah menepati janji. Mengucapkan janji adalah suatu yang mudah untuk dilakukan. Namun menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi atau keadaan yang dialami saat itu. Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu, anak itu disapinya. Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita?
Mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janji kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, "Tuhan, anak saya cuma 1. Saya sudah tua, siapa yang jaga saya nanti?" Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janjinya. Terlebih Allah, Ia tetap setia pada janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi Ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya, mari kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami agar seperti Hana yang selalu menepati akan janji kami kepadamu ya Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami masih sering sekali untuk lalai dalam menepati janji-janji kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu di dalam jemaat Tamalan Raya ya Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka satu persatu, di dalam pekerjaan mereka, berikan selalu hikmat, berikan selalu kesehatan, agar mereka dapat menjalankan setiap tanggung jawab yang mereka emban, ya Tuhan. Ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalam mereka mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Yang di dalam keadaan pergumulan Tuhan, Engkau juga sebagai perisai di pergumulan mereka dan menjadi jawaban di setiap pergumulan mereka Tuhan. Yang di dalam sukacita Tuhan sedang bersyukur atas pertambahan usia atau bersyukur dalam hal-hal yang lain Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan terhadap jemaat-Mu yang terkasih. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang mengatur sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Pergilah dan jadilah sebagai orang-orang yang dapat menepati janjinya kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita.